Pemirsa, kita lihat dulu ini informasi dari timeline obstruction of justice di mana 7 Juli 2022 Yosua tewas ditembak pemirsa di rumah Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, dan di 7 Juli 2022 Sambo menelpon Hendra Kurniawan untuk segera datang ke Duren 3. Ya, lalu pemirsa di pukul 19.15 Hendra tiba di Duren 3 di tempat peristiwa tembak-menembak. Ya, tepatnya di 7 Juli dan di hari yang sama ambulans datang membawa jasad Joshua ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lalu Hendra menelpon Agus Nurpatria untuk segera ke kantor dan mengklarifikasi pernyataan. Lalu di 9 Juli Sambo menelpon Hendra untuk memeriksa CCTV di Komplek Duren 3. Lalu Hendra menelpon Ari Cahaya Nugraha alias Acai, tapi Acai sedang berada di Bali. Irfan melaporkan ada 20 CCTV, kemudian diteruskan ke Agus Nurpatria kepada Hendra. Ya, mungkin di segmen yang terakhir ini saya tanya kepada Bang Palmer terlebih dahulu. Mengingat kronologis kejadian ini memang begitu rapih, bisa tidak kita mengatakan bahwa mereka melakukan karena memang perintah atasan, ataukah jangan-jangan ini hal yang biasa ketika ada perintah atasan mereka bekerja sama untuk membuat skenario yang rapi, atau bagaimana Bang Palmer? Ya, sifatnya ini oknum lah ya, kalau dibilang udah terbiasa. Kalau arahan itu kan makanya sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia secara institusi sebenarnya dipermalukan ini oleh perbuatan ini, ya, sangat dipermalukan. Nah, perbuatan perilaku orang-orang yang diperdebatkan ini oknum apa sudah institusi, kalau melihat ini sangat melibatkan banyak orang dan institusinya yang dimainkan, hampir tidak ada kontrol dari dalam. Wah, itu memang tidak kita salahkan masyarakat kalau ini menggugat kepolisian supaya memperbaiki diri. Nah, apakah ini semuanya ini akan mempengaruhi memberi jalan mereka keluar dari tuntutan, mereka melakukan obstruction of justice? Menurut saya sih sepanjang pembuktian yang diberikan ini baik-baik saja ya. Tinggal hanya bagaimana membagi tanggung jawab di antara mereka. Sebab perintah yang diberikan untuk menghilangkan atau mengkopi alat bukti atau sehingga alat bukti itu tidak bisa digunakan menggunakan undang-undang IT, itu sudah merupakan suatu perbuatan yang dapat dituntut secara pidana dan sudah sepatutnya memang itu harus diseriusi oleh hakim. Bahkan dimaksimumkan itu tuntutannya dalam pasal yang dikenakan itu. Baik. Sekarang terakhir saya ke Bang Martin. Bang Martin, apa harapan kuasa hukum ini karena mereka sampai dengan hari ini masih dengan alibi yang sama melakukan karena perintah atasan, seperti apa? Ya, memang lempar tanggung jawab itu paling enak ya. Tapi kita kembali ke azas hukum pidana saja ya, azas legalitas. Orang tidak bisa dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur dan juga tidak ada perbuatannya. Nah, dalam hal ini perbuatannya kan jelas ya, menerima suruhan atau menerima suatu ajakan untuk sesuatu yang ilegal. Nah, kalau itu mereka tafsirkan legal, ya silakan buktikan di persidangan. Kalau menurut saya perintah tersebutlah bukanlah perintah yang dimaksud dalam pasal 51 KUHP, sehingga pasti ada konsekuensinya, entah itu bersama-sama atau suatu kealpaan. Dua-duanya itu ada nilai hukumannya. Nah, nanti biarlah jaksa yang menuntut dan biarlah hakim yang memutus dalam perkara ini. Tapi dalam hal ini ya, agar ke depan kepolisian bisa lebih baik lagi, dan kita sangat cinta kepada kepolisian, maka yang dibutuhkan oleh masyarakat kali ini adalah ketegasan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Martin atas waktunya, terima kasih juga Bang Palmer atas waktunya. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggulah nanti pemirsa bagaimana kelanjutan sidang-sidang yang nanti akan masih digelar di beberapa hari ke depan. Ini menjadi Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akhiri, saya Cica Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.